Nah, kali ini kita akan membahas tentang reproduksi pada manusia. Nah, adik-adik sekalian, reproduksi pada manusia ini akan kita bahas pada kelas 9. Mungkin adik-adik pernah mendengar kata-kata reproduksi. Apa sih reproduksi itu? Reproduksi adalah proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Setelah kita mengetahui pengertian dari reproduksi, yaitu proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Nah, tujuannya adalah menghasilkan generasi selanjutnya untuk melestarikan jenisnya. Dalam reproduksi manusia akan terjadi pembelahan sel, di mana pembelahan sel dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, mitosis, dan yang kedua adalah meiosis. Mitosis terjadi pada sel tubuh makhluk hidup, menghasilkan sel anak yang identik dengan sel induk atau 2N. Kemudian, pembelahannya hanya satu kali saja atau satu tahap. Dan terakhir, tujuannya adalah untuk pertumbuhan atau regenerasi sel. Pembelahan meiosis terjadi pada sel penghasil gamet. Kemudian penghasil sel anak yang berbeda dengan sel induknya atau N. Nah, pembelahan ini terjadi dua tahap. Yang terakhir, tujuannya adalah untuk menghasilkan sel gamet. Perhatikan gambar dari pembelahan sel mitosis dan meiosis berikut. Di mitosis terjadi pembelahan hanya satu kali, maka profase, metafase, telofase, dan anafase. Kemudian sedangkan di meiosis terjadi dua kali tahap, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dan yang kedua profase 2 dan selanjutnya. Pembelahan sel mitosis dan meiosis. Perhatikan gambar berikut. Jadi, adik sekalian, ada perbedaan yang signifikan antara pembelahan sel mitosis dan meiosis. Mitosis itu hanya mengalami satu tahap saja, sedangkan meiosis mengalami dua tahap. Maka ada istilah profase 1, 2, 3, dan 4. Dalam proses reproduksi sel ada terjadi namanya gametogenesis. Ini adalah proses pembentukan gamet. Dibagi dua, oogenesis. Ini terjadi di ovarium, khususnya untuk wanita, dan untuk laki-laki namanya spermatogenesis. Nah, ini adalah foto atau bagan dari spermatogenesis dan oogenesis. Perhatikan, gambar ini sangatlah berbeda. Ini sama-sama mengalami pembelahan mitosis dan meiosis pada makhluk hidup. Bisa diperhatikan gambar-gambarnya ya, adik-adik ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang organ reproduksi manusia. Nah, sistem reproduksi manusia ada dua, yaitu ada pada wanita dan pria. Wanita namanya adalah alkoholin wanita, dan satunya pria. Pada wanita ada opiduk, ada ovarium, uterus, endometrium, dan vagina. Pada laki-laki ada penis, uretra, testis, epididymis, pachycephalo, dan vesicula seminalis. Setelah kita mengetahui dari gambar organ reproduksi manusia dan wanita, sekarang kita akan bahas fungsi organ reproduksi pria. Yang pertama adalah testis. Testis penghasil sel sperma dan hormon testosteron. Yang kedua, epididymis, yaitu tempat pematangan sel sperma. Yang ketiga, vas deferens, itu adalah saluran sperma. Keempat, vesicula seminalis, yaitu kantung sperma. Uretra, saluran ejakulasi. Dan keenam, penis adalah alat kopulasi. Nah, pada alat reproduksi wanita ada 5 bagian. Yang pertama, ovarium adalah penghasil sel telur atau ovum dan hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua ada opiduk atau disebut juga dengan tuba fallopi, yaitu saluran telur tempat fertilisasi. Yang ketiga uterus atau rahim atau tempat pertumbuhan embrio. Yang keempat endometrium disebut dengan dinding rahim. Dan kelima vagina,
yaitu alat kovulasi. Ini jelas ya perbedaan antara alat reproduksi manusia, wanita dan pria. Yang selanjutnya kita ngebahas tentang siklus menstruasi. Nah, pada siklus menstruasi bisa kita lihat dari gambar berikut. Pada dasarnya, siklus menstruasi terjadi 28 hari dan setiap 28 hari itu terjadi beberapa tahap. Kalau kita lihat dari gambar berikut bahwa menstruasi terjadi dari hari pertama selama 7 hari kurang lebih. Setelah itu akan terjadi lagi untuk pembentukan hormon testosteron dan progesteron. Ada FSH, LH dan sebagainya. Nah, ciri wanita yang sedang haid atau menstruasi adalah luruhnya darah dinding endometrium yang tidak bisa dibuahi. Hormon yang berperan dalam siklus menstruasi adalah FSH, itu berfungsi untuk mematangkan folikel atau sel telur. Yang kedua, ada hormon estrogen. Hormon estrogen ini berfungsi untuk menebalkan endometrium. Kemudian ada hormon LH, itu memicu ovulasi dan membentuk badan kuning atau corpus luteum. Kemudian yang keempat adalah hormon progesteron. Ini berfungsi untuk mempertahankan penebalan dinding pada rahim. Nah, itulah untuk beberapa fungsi hormon yang berperan dalam siklus haid atau menstruasi. Selanjutnya adalah gestasi atau kehamilan. Nah, pada proses kehamilan ini ada beberapa yang mempengaruhinya itu. Dan yang pertama adalah lapisan pelindung embrio, chorion atau amnion. Ini berfungsi untuk melindungi jabang bayi. Kemudian ada pelindung embrio dari benturan dan guncangan. Ini adalah berfungsi dari cairan amnion. Yang terakhir, penyalur sari makanan dan darah. Ini adalah fungsi dari plasenta. Plasenta itu sendiri berbentuk panjang yang biasa kita sebut dengan ari-ari. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penyakit menular pada seksual. Yang pertama, ada sipilis. Sipilis itu penyakit kelamin yang disebabkan infeksi bakteri Treponema pallidum. Yang kedua ada gonorrhoe, yaitu penyakit kelamin yang disebabkan infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Yang ketiga adalah herpes kelamin, penyakit kelamin yang disebabkan virus herpes simplex. Dan keempat, AIDS. Ini disebabkan oleh penurunan kemampuan sistem imun akibat terinfeksi oleh virus HIV. Nah, itulah alasan singkat tentang reproduksi manusia. Semoga adik-adik dapat memahami dari materi yang sudah kita pelajari ya. Tetap semangat ya belajarnya agar kita menjadi anak-anak yang cerdas. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Bye-bye.